Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia memiliki perjalanan panjang dalam hidupnya, dan perjalanan panjang ini berakhir di satu stasiun yang namanya akhirat. Adapun dunia merupakan tempat persinggahan untuk menambah bekal menuju akhirat. Dalam sebuah ungkapan disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, tempat sebagai beramal dan segala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au 'abiru sabil, atau pengembara. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Ibnu Umar tentang bagaimana posisinya di dunia. Dalam hadis ini Rasulullah memakai ka'annaka, seakan-akan. Padahal apa yang diungkapkan Rasulullah SAW ini bukan seakan-akan, tapi itulah sebenarnya yang terjadi. Karena pada hakikatnya manusia ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari alam rahim ke dunia, alam barzakh, lalu ke akhirat. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk menyadari posisinya di dunia ini, memahami bahwasanya dunia ini adalah tempat sementara saja. Ka'annaka gharib, seakan-akan kamu orang asing. Menyadari bahwasanya di dunia ini tidak akan selama-lamanya, sehingga sadar semuanya tidak akan kemana-mana kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia merupakan tempat lewat saja, dan negeri yang kekal abadi adalah akhirat. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan Ibnu Umar untuk sadar di dunia ini hanya sebentar, banyak beramal ibadah, persiapan untuk hari yang kekal. Dan dunia ini merupakan tempat beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita menjalani hidup ini, menjalani hari-hari kita sadar bahwasanya semua yang kita miliki ini adalah sementara.
nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan di dunia ini merupakan kesempatan kita untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Di surah Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal ibadah walaupun mithqala dzarrah, sedikit, sangat sedikit, itu ungkapan paling sedikit, seperti atom, sangat sedikit. Walaupun amal ibadah tersebut sedikit, walaupun perbuatan baik itu sedikit, khairan yarah, dia akan melihatnya di hari kiamat. Sebaliknya, amal buruk walaupun sedikit juga nanti akan melihat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutilah neraka walaupun bisyiqqi tamratin, sebelah kurma. Artinya bersedekah dengan sebelah kurma. Ini penguat dari Rasulullah SAW bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Hanya sebentar dibandingkan akhirat yang selama-lamanya tersebut. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena itulah kesempatan kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sesuai tugas kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, umur umat Rasulullah SAW ini tidak sepanjang mereka. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Artinya umur beliau lebih panjang daripada itu. Dan umur umat-umat dahulu juga panjang-panjang. Dapat banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Rasulullah SAW ini memiliki umur yang lebih pendek daripada mereka. Sebagaimana kata Rasulullah, umur umatku ini baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi walaupun umur umat Rasulullah SAW ini lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu, mendapatkan bonus, yaitu pahala yang berlipat ganda, ad'afan mudha'afah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meningkatkan ibadah kita di kesempatan yang sangat terbatas ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu dan dibandingkan dengan negeri akhirat. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas ini begitu saja. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menjalankan ibadah, untuk bisa selalu mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.